Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sindur Motovlog bersama gue Mas No dan juga si Sentot. Ya, hari ini hari yang cukup terik ya. Siang hari ini matahari cukup terik. Gue memutuskan untuk ngangkat sebuah topik. Kira-kira topik apa? Sebelumnya kita intro dulu ya. Sebenarnya topik ini udah pengen gua bikin sebagai judul konten udah lama, cuma baru gua realisasikan di hari ini ya. Ketertarikan gua ngebahas tentang sebuah bahasa sebuah bahasa yang zaman dulu itu sering digunakan oleh anak-anak kelahiran tahun 90-an. Ini lensanya belum gua lap lagi coy. Lupa gua, kampret, lap dulu dah. Kita lap dulu. Tadi habis gua pegang soalnya. Dia biar gambarnya nggak burik. Kalau nggak dilap dulu, nggak dilakukan treatment elap mengelap bisa menyebabkan gambarnya burik. Ya, bahasa ini adalah bahasa yang sering digunakan oleh anak-anak kelahiran tahun 90-an atau mungkin ketika anak-anak 90-an itu bergaul dengan anak-anak kelahiran tahun 2000-an, mungkin bahasa ini juga diwariskan ya. Ya, bahasa ini adalah bahasa yang gua nggak tahu penemunya siapa, tapi agak lucu aja gitu ya. Karena macet boy. Wah, Platka Sultan mana ini? Platka mobil kereta model baru anjir. Rame banget boy. Ya gue nggak tahu bahasa ini itu awalnya itu dipopulerkan oleh siapa gitu ya. Karena bagi kalian yang lahir di tahun 90-an, perkembangan informasi seputar pergaulan dan tren-tren yang saat ini kita kenal sebagai FYP itu hanya kita dapatkan informasinya dari beberapa sosial media aja ya, seperti Facebook dan juga Twitter atau mungkin di Friendster gitu. Dan trending-trending tersebut juga biasanya hanya beredar di dalam grup-grup sosial media gitu. Jadi nggak ada platform yang secara spesifik ngebahas hal-hal yang jadi topik umum di seluruh daerah atau bahkan di seluruh belahan dunia. Nah, gue juga nggak tahu siapa pencetus bahasa ini. Cuma bagi sebagian besar bocil-bocil zaman itu gitu ya, bahasa ini cukup bermanfaat. Ini adalah bahasa Sandi Morse versi light. Anjay, Sandi Morse versi light. Artinya versi sederhana. Karena kalau kalian anak pramuka, belajar Sandi Morse itu kan butuh pemahaman yang cukup baik ya. Dan simbol-simbolnya pun perlu kita hafalkan. Tapi kalau dengan bahasa ini, kalian bisa menyamarkan sebuah kalimat dengan mudah gitu. Jadi nggak perlu belajar terlalu dalam dan nggak perlu menghafalkan simbol-simbol khusus, karena teknis dari bahasa ini adalah memodifikasi kalimat yang sudah ada. Anjay, bahasa ini adalah bahasa G, anjay, G language. Bahasa ini adalah bahasa G ya, atau G language. Nggak cocok G language, bilang aja bahasa G. Nah, bahasa G itu bahasa yang seperti apa, dan cara memadankan kalimat supaya tersandi selayaknya bahasa G pada umumnya itu bagaimana, nanti kita akan coba bahas lebih dalam. Tapi sebelum itu, kalau misalnya nanti dari contoh-contoh yang gue coba jelaskan bisa menarik minat kalian untuk belajar lebih dalam tentang bahasa ini, mungkin gue akan membuat video-video yang lain dan dengan contoh-contoh yang lebih bervariatif. PA mobil ya, dioleng-oleng bau besi. SDM aneh tuh gitu, bahayain orang. Sampai mana tuh tadi? Oke. Ya, bahasa G ini adalah teknik menyamarkan sebuah kalimat. Jadi nggak bener-bener bahasa sandi ya, karena kalimat dasarnya pun berasal dari bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada sedikit modifikasi dengan upaya kayak semacam menyandikan ya. Jadi kalau di sebuah kalimat itu kan ada huruf konsonan ya. Huruf konsonan itu kayak seperti huruf A, kemudian huruf I,
kemudian huruf U, huruf E, dan juga huruf O. Nah, dari huruf konsonan itu dilakukan modifikasi dengan menambahkan satu huruf berikut konsonan yang sama. Ya, mungkin kalau misalnya penjelasannya agak sedikit jelimet, nanti teman-teman yang biasanya learning by exampling, anjay, bisa langsung skip aja ke contohnya ya. Nah, ini gue coba jelasin secara detail tapi masih versi yang gue pelajari di waktu itu ya. Dan gue mohon maaf kalau misalnya ada penjelasan yang sekiranya agak terlalu berbelit-belit ya, karena gue pengen coba menjelaskan secara sederhana dengan bahasa versi gue. Kalau kita mau belajar lebih dalam tentang bahasa G, itu kunci utamanya adalah menambahkan huruf G beserta konsonan pengikutnya. Kuncinya itu aja. Nah, kemudian di mana kita gunakan bahasa G di kala itu? Jadi kita menggunakan bahasa G ini ketika kita ada di sebuah, bukan forum ya, lebih ke ini, ke tongkrongan sih. Tapi kalau tongkrongan itu cakupannya udah private. Jadi kayak gini loh. Kalian pernah nggak sih waktu zaman sekolah itu punya sekelompok teman tapi di lingkup yang cukup kecil gitu ya? Ya, kita ambil contoh di satu kelas ada 50 siswa. Kalau di dalam satu kelas ada 50 siswa, dari 50 siswa ini pasti akan membentuk kelompok-kelompok kecil yang biasa kita kenal sebagai geng ya. Anggap aja dari 50 siswa ini punya 10 geng lah, yang anggotanya terdiri dari 5 orang. Nah, zaman itu untuk menceritakan hal-hal yang kurang baik dari geng yang lain, kita perlu menyamarkan kalimatnya, anjir. Jadi kita sebutnya itu sebagai gibah tradisional, cikal bakal gibah yang saat ini sudah beredar. Ya, dulu tuh awalnya kayak gitu. Jadi kita kalau misalnya mau nyeritain temen kita gitu ya, kayak contohnya si A nih, dia suka nyontek. Kemudian ketika dimintain contek gitu ya, ternyata dia nggak mau kasih contekan. Pasti kan kita ngegibahin dong. Nah, ngegibahin YBS atau yang bersangkutan itu kan nggak enak aja kalau misalnya kita pakai bahasa Indonesia ya, yang secara langsung pasti dia juga akan mengerti artinya gitu. Dan ketika dia mengerti artinya, kita pun juga akan canggung lagi untuk minta contekan, anjir. Nah, dari pengalaman itu mungkin apa yang gua rasa kali ini, kalau misalnya nggak sependapat seperti pendapat kalian, mohon koreksinya ya. Tapi ini adalah hal yang gua rasakan ketika itu. Jadi gue memanfaatkan bahasa G ini untuk menyamarkan percakapan gue, yang walaupun kalau yang bersangkutan belajar secara serius tentang bahasa ini juga akan mengerti apa yang gue bicarakan. Nah, kemudian why-nya atau kenapa gue gunakan bahasa ini tadi udah gue sempat jelaskan ya. Jadi gue akan menyamarkan percakapan gue dari orang yang sedang gue bicarakan ketika itu. Nah, kemudian gue akan coba mencontohkan ya. Selanjutnya gue akan coba memberikan sebuah contoh. Kalau tadi gue sempat jelaskan aturan mainnya di awal, dan kali ini gue akan coba mencontohkannya. Nah, contohnya gini, misalnya gue lagi membicarakan si Budi kecil. Salah apa si Budi ya? Namanya muncul di berbagai macam contoh bahasa, anjir. Gua akan ambil contoh dari kata Budi. Contohnya gini, kalau gua mau menyamarkan kata Budi menjadi sebuah bahasa G, gua akan merubahnya menjadi ya bugu digi. Penjelasannya gimana? Kalau tadi kan di awal gue jelasin ya. Jadi kita akan memodifikasi semua huruf konsonan yang ada di sebuah kata ataupun kalimat. Kalau di sini kan katanya itu adalah Budi ya. Dan gue akan mengkonversikan kata Budi menjadi bahasa G-nya itu adalah bugu digi. Nah, di sini kan Budi, konsonannya ada U dan juga I ya. Berarti dari dua konsonan ini kita akan tambahkan huruf G dan juga repeat konsonannya setelah huruf G. Jadi aturannya BU, GU, berarti bugu, DI,
Nanti gue akan tambahkan huruf G dan juga huruf I. Bugu Digi. Anjay. Jadi Bugu Digi. Kalau misalnya kalimatnya si Budi, berarti Sigi Bugu Digi. Anjay. Masuk gak nih? Ya mungkin kalau kalian yang ngelihat konten ini, dari konten gue itu terlihat absurd gitu ya. Tapi ini adalah bahasa yang sebenarnya harus kita lestarikan loh ya. Nah, kita balik lagi ke kata budi yang udah kita konversi ke bahasa G menjadi kata bugu digi. Dari sini udah tergambar kan ya. Contoh sederhana ini kalau misalnya kita konversikan ke kalimat-kalimat yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Ya contohnya, si Budi bermain bola. Kalau kita konversikan, Sigi Bugu Digi begermaga igin bogolaga. Anjay, gue masih inget coy. Gue masih inget. Jadi zaman itu gue merupakan orang yang masif menggunakan bahasa ini. Karena gue gak pengen percakapan gue itu bisa menyinggung orang lain. Ya walaupun kalau orang lain tahu artinya juga pasti akan tersinggung, tapi gue meminimalisir presentasenya ya coy. Anjay. Penjelasan gue memang terlalu berat ini ya. Terlalu berat. Jadi gue mohon maaf ya kalaupun topiknya terdengar sepele, tapi kalau kalian di beberapa tahun yang akan datang mendengarkan konten gua atau bahkan melihat konten gua gitu ya, dasar-dasar bahasa G itu dan juga cikal bakal bahasa G itu lahir ya kurang lebih dari pengalaman yang gua rasakan ketika itu ya seperti penjelasan yang gua jelaskan di poin awal tadi. Ya buat kita bahasa G ini antara penting dan nggak penting, tapi kalau kita coba berkonspirasi, manfaatnya pun bisa cukup dirasakan ya. Ketika kita membutuhkan sebuah bahasa yang sebenarnya belum umum di suatu kalangan atau bahkan komunitas. Karena gini, kalau kalian pernah lihat beritanya yang ada di Malaysia ataupun negara-negara yang ada di luar sana, mereka itu punya minat atau ketertarikan terhadap bahasa Indonesia itu lebih banyak layaknya mereka tertarik bahasa Inggris gitu ya. Artinya sudah umum bahasa Indonesia digunakan di luar negeri sana, atau bahkan karena jumlah penduduk dari negara Indonesia ini yang sudah terlalu banyak dan menjadi tenaga asing di luar negeri gitu ya, mengharuskan mereka itu belajar bahasa Indonesia supaya kalau digibahin sama karyawannya sendiri mereka tuh paham gitu. Karena pernah nggak sih kalian itu belanja di sebuah toko? Nah di toko itu mayoritas karyawannya adalah salah satu suku tertentu, dan gue nggak menyebut gitu ya, karena gue nggak mau jadi orang yang rasis. Tapi gue pengen coba ambil example-nya sama seperti case yang gue jelaskan ini. Jadi misalnya lu beli nih barang di sebuah toko, nah kemudian karyawan dari toko tersebut mayoritas dari suku A misalnya. Nah kemudian lu nawar nih barang yang dijual dengan harga yang cukup nggak masuk di akal. Contohnya barang 500.000 lu tawar jadi 100.000, itu kan lu juga PA juga gitu nawarnya ya. Nah kemudian untuk membuat kita sebagai pembeli nggak tersinggung, dia pasti akan menggunakan bahasa daerahnya yang notabene hanya dia dan juga orang-orang dari daerah yang sama yang ngerti artinya. Tapi di sisi lain, lu sebagai pembeli karena nggak ngerti artinya, ya udah biasa aja gitu ya. Pasti kan penjual juga manusia biasa gitu. Ketika dari barang 500.000 lu tawar 100.000 kan pasti juga otomatis ngereneng gitu ya, walaupun kalau kenyataannya bener ya wallahu alam bisawab anjir. Ya kurang lebihnya kayak gitu. Jadi bahasa Indonesia itu sudah semakin banyak dipelajari. Bahkan di negara tetangga kita di Malaysia itu ada satu video yang isinya itu seorang guru yang kecewa lebih banyak siswanya itu menggunakan bahasa Indonesia anjir. Teman, tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi berskela bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. Dia merasa kecewa gitu. Tapi kan di situ artinya udah semakin banyak juga negara yang ngerti arti dari bahasa yang kita gunakan di negara Indonesia tercinta kita ini. Nah kemudian gua rasa menggunakan bahasa G adalah solusinya. Jadi ketika orang itu udah ngerti gitu ya, udah ngerti arti dari bahasa Indonesia yang kita gunakan, kalau kita ngegibahin dia, pasti kan dia marah ya.
atau kita ngomong hal yang jelek tapi sebenarnya itu nyata gitu dan menyebabkan dia tersinggung, kita sih sebagai tenaga kerja mewanti-wanti hal itu. Ya contohnya ya, kalau misalnya gue jadi tenaga kerja asing gitu. Nah kemudian gue akan membuat bahasa Indonesia tadi agak sedikit sulit dipahami ya dengan cara mengkonversikan bahasa Indonesia menjadi bahasa G. Nah itu kan lebih enak didengar. Nah kemudian yang terakhir, kenapa huruf G? Nggak huruf F, nggak huruf D, nggak huruf L, nggak huruf S, ataupun huruf Z. Kenapa huruf G? Ya ini berdasarkan pengalaman gue ya. Jadi zaman dulu ketika gue beranjak remaja, kata-kata yang terkesan tabu diucapkan itu adalah kata elu dan juga gue ya, karena kata gue itu identik dengan bahasa-bahasa gaul. Nah bahasa-bahasa gaul ketika diucapkan ke orang yang lebih tua itu akan menimbulkan kesan tidak sopan. Nah itulah alasannya kenapa huruf G dipilih menurut gua ya. Jadi huruf G dipilih itu adalah karena pada masa itu kalimat gue dan elu adalah cerminan bahasa gaul anjir. Gaul itu kan awalnya huruf G. Gue awalnya juga huruf G. Kurang lebih seperti itu. Kenapa huruf G itu dipilih dan bukan huruf F ataupun huruf Z ataupun huruf L? Karena kalau gue dan juga elu itu kan diawali huruf konsonan bukan huruf L, jadi nggak masuk. Dan itu alasannya kenapa huruf G yang dipilih di dalam bahasa G. Dan waktu itu juga teman-teman gue sempat mengembangkan ya anjir, semacam melakukan inovasi gitu, dari bahasa G menjadi bahasa F, lahirlah bahasa L, lahir lagi bahasa Z. Dan ketika di review satu-satu gitu ya, contohnya kalau kita pakai bahasa G, gua misalnya, guguaga, itu masih terdengar menarik ya. Tapi kalau pakai bahasa Z misalnya, jadi guzuaza, ribet anjir, mendingan G daripada Z. Nah itu alasannya kenapa huruf G. Ya mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya konten ini agak kepanjangan, karena durasinya gue yakin bisa lebih dari 30 menit ini kalau misalnya nggak di-cut videonya. Sampai jumpa di video gue yang lain. Kalau misalnya seri bahasa G ini menurut kalian itu menarik gitu, silakan tuliskan komentar dan saranin gue topik-topik yang relevan tentang bahasa G ini buat gue bahas gitu lebih dalam. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan silakan kalian ajukan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video gue yang lain. Semoga video yang gue share bermanfaat. Tolong tinggalkan komentar yang membangun supaya gue semakin semangat lagi membangun konten di channel Sindur Motovlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Kampret ini truk jam 12 siang anjir. Pak Jaro, kumaha ieu? Pak Jaro, kumaha ieu? Udah truk kagak ada plat nomor anjir. No lihat no. Truk kagak ada plat nomor. Jalan di siang hari. Ini perkiraan gua jam-jam 11 ya. Karena mataharinya udah mau terik. Bener-bener terik. Kampret emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.